Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah menyempurnakan kepada kita bulan ketaatan, yang semoga dengan bulan-bulan selainnya dari bulan Ramadan Allah memudahkan kita pula di atas taufik dan hidayahnya untuk kita melakukan ketaatan kepadanya, karena dialah Allah Tuhan di bulan Ramadan dan dialah pula Tuhan di selain daripada bulan Ramadan. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari nasihat-nasihat, wejangan-wejangan dari para ulama kita, yaitu dari nasihat Syekh Utsaimin rahimallahu taala, begitu pula Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syankiti, begitu pula yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, mufti yang ada di Mekah dan Madinah, dari kibarul ulama, yaitu tentang nasihat asyru alamatin qubulil amal, 10 tanda, 10 alamat dari alamat-alamat atau tanda-tanda diterimanya amalan. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas darinya, yaitu ada 5. Yang pertama, bahwasanya dari tanda diterimanya amalan, bertambahnya amalan seorang hamba dari sebelum dia beramal. Jadi ketika sebelum Ramadan dan melewati Ramadan ada tambahan amalannya dari segi kuantitas. Dan yang kedua, yaitu terasanya di dalam hati, lapangnya pada dada seseorang dalam beramal. Jadi ketika kita melakukan amalan, terasa sejuk dalam hati kita, terasa ringan jiwa kita dalam melakukan amalan, itu tanda bahwasanya amalan itu diterima. Karena kebaikan itu adalah apa yang menenangkan jiwa kita. Kebaikan adalah apa yang menenangkan jiwa kita. Dan yang ketiga, dari tanda diterimanya amalan, suhuri adharit ta'afil insan, nampaknya pengaruh ketaatan itu pada manusia. Kalau pengaruh solat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Pengaruh puasa bisa melahirkan sifat hibah, sifat pengamasya kepada orang-orang fakir dan miskin. Kita berpuasa merasakan lapar dan haus, itu karena kita berpuasa. Tapi ada saudara-saudara kita, dia lapar dan haus bukan karena berpuasa, karena memang tidak ada makanan dan minuman yang dia makan atau yang dia minum. Itu pengaruh sehingga lahir kasih sayang, lahir sifat peduli di tengah-tengah manusia. Kemudian yang keempat, al-imtina'u 'anir ruju' ilal ma'asiyah, yaitu seseorang terhalangi dirinya dari maksiat. Ketika seseorang bertaubat dari satu dosa, kemudian jujur taubatnya, otomatis kejujurannya bahwa diterima taubatnya ketika dia meninggalkan dosa tersebut dan tidak meneruskannya. Kemudian yang kelima, ada ta'a wal amali shalih ma'al khauf min adami qubulih, lahirnya ketaatan dan amalan soleh yang disertai sifat takut kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah. Kemudian yang keenam, inilah pelajaran lanjutan kita di malam ini, taufiqillahi lil 'abdi li ada'il a'malis shalih ba'da ta'ah wa taysiri ada'iha wal mudawamatu 'alaiha, yaitu Allah memberikan taufik kepadanya. Taufik adalah ilhamul khair. Seseorang diberikan ilham untuk menunjukkan kepada kebaikan. Jadi ada bisikan dalam jiwanya bahwa ini kebaikan, lakukan, sehingga dia termotivasi, dia dimudahkan melakukan kebaikan tersebut
jikalau itu ada pada jiwa seseorang, itu tanda bahwa Allah menerima amalannya, Allah menerima tobatnya. Ketika ada bisikan-bisikan yang menghalangi pada jiwanya, menghalanginya dari kemaksiatan dan mendorongnya untuk melakukan ketaatan, itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Yang ketujuh, hubbut ta'a wal iqbalu alaihi, adanya rasa cinta kepada ketaatan. Karena mencintai sesuatu itu bukan keinginan seseorang, tapi betul-betul pemberian dari Allah. Sehingga ketika seseorang dijadikan cinta pada ketaatan, itu adalah tanda bahwa Allah menerima ketaatannya. Kemudian yang kedelapan, ar-raja ma'a katratid du'a wal istighfar. Seseorang senantiasa mengharapkan apa yang dia lakukan diterima di sisi Allah sebagai pengangkat derajatnya, dan dia senantiasa beristighfar atas kekurangan dari amalan yang ia lakukan. Kemudian yang yang kesembilan, mahabbatu ahli ta'ah wa bughdu ahli ma'siyah. Munculnya sifat cinta kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Ketika kita mencintai orang yang melakukan ketaatan, itu adalah tanda bahwa ketaatan kita diterima di sisi Allah. Dan lahirnya sifat benci dari pelaku-pelaku maksiat. Bukan kita benci orangnya, tapi kita membenci kelakuan yang dia lakukan. Dan yang terakhir, al-istiqamatu fihi, seseorang beristiqamah di atas melakukan kebaikan. Karena kata para ulama, alamatu qubulil khair al khairu ba'dah. Alamat tanda diterimanya kebaikan adalah munculnya kebaikan setelahnya. Itulah yang kata para ulama, bi'sal qaum la ya'rifullah illa fi Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Kata para ulama, kun rabbaniyah wa la takun ramadaniyah. Menjadilah kalian menjadi hamba-hamba yang rabbani, yang senantiasa beribadah kepada Allah dalam seluruh keadaan, dalam segala tempat, dalam segala sisi. Wala takun ramadaniyah, jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan saja. Dia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ini nasihat yang singkat yang kita berikan, inti pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran bahwasanya di antara tanda yang Allah berikan kepada seorang hamba dari tanda diterimanya amalan, ketika Allah memberikan taufik kepadanya di atas ketaatan, kemudian munculnya rasa cinta pada ketaatan, kemudian lahirnya sifat raja, sifat harapan agar ketaatannya diterima di sisi Allah, kemudian lahirnya sifat cinta atas pelaku ketaatan dan sifat benci terhadap yang melakukan kemaksiatan, kemudian dia istiqomah di atas kebaikan terus menerus hingga ajal menjemputnya, sebagaimana firman Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Dan kematian, kata Ibnu Katsir, adalah al-maut, yaitu keyakinan dimaksudkan adalah kematian. Ini yang bisa kita berikan dan kita ingatkan bahwa ini di bulan Syawal. Salah satu disunnahkan seseorang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana thumma atba'ahu shittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan maupun secara terpisah, maka dia seakan-akan seperti orang yang berpuasa selama setahun. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Jikalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, jikalau ada kesalahan itu datangnya dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.